Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Nur Khalid di tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Tugas tersebut adalah mempresentasikan yang temanya kali ini adalah tentang manajemen pendidikan. Setelah sebelumnya tentang administrasi pendidikan, sekarang mengenai manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja kepada pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen, ternyata setiap ahli itu pandangannya berbeda tentang batasan manajemen, karena tidak mudah memberi arti secara universal yang dapat diterima oleh semua orang. Cuma dari pikiran-pikiran para ahli tersebut, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam prakteknya, melakukan manajerial dapat menggunakan kemampuan atau keahlian dengan mengikuti suatu prosedur keilmuan secara ilmiah, dan ada juga karena berdasarkan pengalaman dengan lebih menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Maka dari itu terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen. Ada 3 fokus untuk mengartikan manajemen. Yang pertama, manajemen itu sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Yang kedua, manajemen dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Dan yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi intinya manajemen adalah suatu proses yang kontinu, yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Pembahasan selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Sederhananya, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktek yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien dan mencapai tujuan secara efektif. Tapi untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi pendidikan itu sendiri. Mengadaptasi pengertian manajemen dari para ahli, dapat dikemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, perorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Berikut tujuan manajemen pendidikan. Dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar.
secara benar, akurat, dan lengkap sehingga memperoleh tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Produktivitas artinya perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan atau jasa tertentu atau barang tertentu berdasarkan pertimbangan objek atas bobot dan atau kinerjanya. Ini menurut Prefer and Cote ya, tahun 91. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi. Kemudian efisiensi, ini berkaitan dengan cara membuat suatu dengan betul. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan, atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Lalu kalau efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input dengan output. Bahasan selanjutnya pendekatan manajemen. Ada 11 pendekatan manajemen ini menurut Kohn ya. Yang pertama empirikal atau kasus. Yang kedua perilaku antar pribadi. Yang ketiga perilaku kelompok. Yang keempat sistem-sistem sosial komparatif, memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Yang kelima sistem-sistem sosioteknikal. Yang keenam teori keputusan. Yang ketujuh sistem, yaitu mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi. Yang kedelapan matematikal. Yang kesembilan kontingensi atau situasional. Yang ke-10 peranan-peranan manajerial. Yang ke-11 operasional. Selanjutnya tentang prinsip manajemen. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan ada 5. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan mereka. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip tersebut punya esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan prakteknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai yang ada di sana. Yang selanjutnya mengenai fungsi manajemen. Hadirnya manajemen dalam suatu organisasi itu untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku untuk umum dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Tapi fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi meliputi 3 hal, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian proses manajemen. Beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen itu suatu proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Proses manajemen secara umum itu mengikuti langkah-langkah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Selanjutnya perkembangan manajemen. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktek yang dilandasi konsep teori ada beberapa hal di bawah ini. Pertama, teori manajemen ilmiah. Yang kedua, manajemen organisasi klasik atau manajemen operasional modern. Yang ketiga, aliran perilaku. Yang keempat, pendekatan sistem. Yang kelima, pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Demikian
presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.